yang pertama adalah kepemimpinan yang buruk. Salah satu cara meningkatkan efektivitas kepemimpinan seorang adalah dengan melihat kemampuan seorang dalam membangun tim, memberi pengaruh positif, sehingga mendapatkan hasil melalui orang lain. Para pemimpin yang efektif adalah mereka yang memenuhi kriteria tersebut, dan mereka yang tidak efektif adalah mereka yang tidak dapat memenuhi semuanya secara bersamaan. Seperti yang dijelaskan dalam bab 14, James McGregor Burns menyatakan para pemimpin efektif harus memenuhi standar dalam mengarahkan orang dan meningkatkan kehidupan setiap orang yang berada dalam arahan mereka. Pemimpin yang efektif mampu menempatkan organisasi atau orang yang berada di bawah arahannya ke ruang atau ke tempat yang lebih baik bagi mereka untuk bekerja dan menjalani kehidupannya. Kriteria pemimpin yang efektif antara lain dapat membangun sebuah tim, memberikan pengaruh yang positif, dan mendapatkan hasil melalui orang lain. Seorang pemimpin mestinya dapat memberikan gambaran masa depan yang meyakinkan agar bisa mendapatkan pengikut yang mampu membuat perubahan dan membuat visi kelompoknya menjadi kenyataan. Beberapa pemimpin yang terkenal dalam sejarah seperti Adolf Hitler, Napoleon Bonaparte, Alexander Agung. Mereka memiliki dan membawa dampak yang besar bagi negara. Namun, pengaruh yang mereka bawa juga membuat ratusan juta nyawa yang tidak bersalah hilang. Contoh pemimpin yang buruk seperti pada masa kepemimpinan Adolf Hitler. Ia disebut sebagai pemimpin yang buruk karena memberikan dampak negatif bagi masyarakatnya, baik fisik maupun mental. Mereka yang masih hidup sampai sekarang masih tertekan dan tunduk menjadi pengikut serta beberapa menyebarkan kematian dan kehancuran. Selain itu, kepemimpinan yang buruk juga tidak terbatas pada pemerintahan atau pemimpin politik. Ini juga terjadi di hampir semua kalangan lainnya. Contohnya seperti pemimpin yang buruk dalam layanan industri finansial, seperti bank dan eksekutif asuransi yang serakah melakukan pekerjaannya dengan membangun tim dan menghasilkan keuntungan, tetapi keuntungan tersebut didapat dari hasil mengolah kembali pembukuan dan menjual produk finansial yang ditakdirkan untuk gagal di pasaran, atau dari pendanaan kredit perumahan yang tidak dapat disanggupi oleh pemiliknya. Masalah ini juga menyebabkan luas di industri jasa keuangan dan hampir menyebabkan runtuhnya ekonomi global. Seperti Jared Diamond yang mengatakan di dalam bukunya yang berjudul Guns, Grams, and Steel, The Fates of Human Society, menjelaskan masyarakat dari dulu hingga sekarang adalah korban dari pemerasan, raja, ratu, dan partai-partai terpilih selalu mengeluarkan hukum dan peraturan yang hanya bertujuan untuk memperkuat kekuasaan dan memperkaya diri mereka sendiri. Penguasa-penguasa baru juga hanya meneruskan kepemimpinan sebelumnya dan tidak melakukan banyak perubahan selain menaikkan status mereka dan menjalankan kebijakan-kebijakan terdahulu. Yang kedua, ketidakmampuan manajerial. Ketidakmampuan manajerial ini lebih dihubungkan dengan individu yang tidak mampu membentuk sebuah tim yang kompeten dan mencapai hasil dari tim tersebut. Manajer yang kompeten itu mereka yang mampu membentuk tim dan mendapatkan hasil dari tim tersebut. Meskipun mereka yang tidak menginspirasi orang lain, kebanyakan yang berada di posisi ini dapat berkembang menjadi 3 posisi lainnya. Untuk posisi yang pertama, manajer yang mementingkan hasil. Manajer yang mementingkan hasil biasanya ahli dalam mencapai sebuah tujuan, seperti dalam bidang pencapaian target, penghasilan, atau resiko keuntungan dan kerugian, tetapi mereka biasanya memperlakukan karyawannya dengan buruk sehingga hasil yang ada tidak akan bertahan lama. Yang kedua adalah manajer yang hanya memajang nama. Biasanya tipe seperti ini tidak bermain untuk menang. Mereka hanya bermain agar tidak kalah. Mereka tidak sepenuhnya gagal dalam membentuk tim dan mencapai tujuan, tetapi mereka sebetulnya dapat lebih baik dari itu. Manajer yang hanya memajang nama biasanya menggunakan. Selanjutnya adalah penurunan manajerial. Sejauh ini telah dijelaskan kepemimpinan yang berbeda-beda dan tipe-tipe manajemen.
Kepemimpinan yang buruk bisa dikaitkan dengan individu yang memiliki kemampuan membangun tim yang baik, tetapi sulit untuk mencapai suatu tujuan atau hasil. Manajer dengan orientasi hasil biasanya mencapai hasil yang bagus, tapi di waktu yang sama, mereka tidak mampu mengendalikan bawahannya dan mengendalikan anak buahnya. Lalu ada juga tipe manajer yang selalu sibuk dan sangat mementingkan keadaan anak buahnya. Akan tetapi, manajer tersebut tidak mencapai hasil apapun. Manajer yang hanya memajang nama, memiliki kesulitan dalam membangun tim dan mencapai hasil karena mereka tidak tahu yang harus dilakukan, tidak peduli atau terjebak dalam situasi yang membuat mereka semakin sulit untuk mencapai kesuksesan. Biasanya manajer ini sedari awal itu memang tidak mempunyai integritas atau personalitas yang baik untuk menjadi seorang manajer. Lalu ada pula manajer yang kompeten, yaitu adalah mereka yang mampu menempatkan anak buahnya dalam posisi yang tepat dan mereka yang mampu membangun tim serta mencapai hasil dengan timnya, yang otomatis meningkatkan kualitas dan status organisasi, kelompok sosial ataupun negara. Nah, manajer kompeten ini hal yang sangat sulit untuk dilakukan pastinya, karena mereka itu harus mementingkan tim, membangun tim, mencapai tujuan bersama untuk kepentingan bersama, itu seperti organisasi, kelompok sosial, ataupun dalam skala yang lebih besar yaitu negara. Selanjutnya, pengertian penurunan manajerial. Menurut Hogan dan Kaiser, penurunan manajerial berarti adanya ketidakmampuan dalam membangun dan memimpin tim. Kandidat berpotensi tinggi dinyatakan gagal hanya karena mereka tidak tahu cara membangun tim. Pihak lainnya gagal karena mereka mengangkat orang-orang yang sama seperti mereka. Itu orang-orang yang hanya mementingkan kelemahan dan kekuatannya sendiri tanpa mengacukan anggota tim yang lain. Sebagian lagi ingin bertahan dalam posisi menonjol dan mengangkat staf yang tidak semahir mereka dan memandang rendah anak buahnya, meskipun mereka sendiri juga memiliki kekurangan. Orang-orang dengan posisi jabatan tinggi terlalu sibuk melakukan aktivitasnya sendiri, lalu ia akan mengalami kesulitan membangun tim karena mereka tidak memberikan kuasa sama sekali terhadap anak buahnya dan tidak melibatkan anak buahnya pada keputusan organisasi atau perusahaan ke depannya. Hal inilah yang membuat para anak buahnya atau pengikut merasa tidak terikat dan akhirnya menunjukkan performa kerja yang buruk. Bisa kita lihat, penurunan manajerial ini berhubungan dengan ketidakmampuan dalam membangun hubungan dengan rekan kerja. Kekurangan ini terlihat dari tingkah laku para manajer yang tidak sensitif terhadap kebutuhan dan keadaan para pengikut dan rekan kerjanya. Dan kebanyakan dari manajer ini sangat kompetitif, menutup, dan mendominasi. Jika seorang manajer terlalu kompetitif, hal itu akan menunjukkan atau mengakibatkan anak buahnya itu terlalu serius, terlalu menonjolkan dirinya masing-masing karena mereka itu untuk selalu menjadi yang terbaik, tetapi hal itu akan merupakan suatu kerjasama tim. Dan jika manajer ini terlalu penutup, maka anak buah itu akan kurang kreatif dan melakukan inovasi karena harus sesuai dengan keinginan manajer tersebut. Sedangkan mendominasi juga kurang lebih sama karena anak buah atau rekan kerjanya itu akan menonjol itu dibanding manajer tersebut. Hal ini akan membuat anak buah akan merasa malas untuk melakukan suatu kreativitas di luar dari tuntutan pekerjaan yang diberikan oleh seorang manajer tersebut. Selanjutnya, ada dua alasan mengapa mereka atau manajer itu sulit untuk membangun sebuah tim. Yang pertama adalah kurangnya pengetahuan tentang pembinaan terhadap sifat yang tidak menunjang performa kerja. Banyak yang mengaku dapat menilai apakah tim mereka baik atau buruk, tetapi ketika mereka harus menjelaskan proses membentuk tim yang baik, mereka tidak dapat menjawabnya. Dengan kata lain, kebanyakan orang yang ada pada jabatan tinggi memahami pentingnya kerjasama, akan tetapi mereka tidak punya modal untuk mewujudkannya. Kurangnya keterampilan. Ini adalah poin yang kedua. Maksudnya di sini adalah kurangnya keterampilan dalam membangun tim. Ini menjadi alasan munculnya manajer-manajer yang hanya memajang nama atau manajer yang hanya mengejar hasil. Tetapi alasan utama adalah adanya sisi gelap atau sifat masing-masing personal. Kurangnya keterampilan ini biasanya sudah ada sejak awal diangkat menjadi manajer. Maksudnya adalah kurangnya personalitas, dari sisi personalitas maupun integritasnya sebagai seorang manajer. Selanjutnya adalah sifat-sifat yang membuat penurunan manajerial atau yang membuat kinerja tim menjadi atau kurangnya integritas. Yang pertama adalah dari sisi pemimpin, kesadaran diri. Kedua, kurangnya kesadaran terhadap situasi yang dihadapi. Tiga, kurang cerdas dalam menyikapi suatu masalah. Keempat, kurangnya keahlian teknis. 5, kurang mengerti
mengerti akan kinerja tim. Yang 6 adalah para pengikut yang buruk atau sifat kepribadiannya yang buruk. Lalu pada sisi pegawai atau pengikut, yang pertama itu adalah pegawai yang tidak puas. Konteksnya adalah tidak puas terhadap keputusan dari manajer ataupun tidak puas atas kinerja timnya sendiri. Yang kedua adalah pengikut atau pegawai yang suka mengkritisi tetapi minim aksi untuk melakukan suatu perubahan. Yang ketiga adalah penjilat. Hal ini sangat merugikan karena rekan-rekan kerja yang lain, rekan-rekan pegawai yang lain akan tertutup oleh si pegawai penjilat ini karena dia lebih dekat dengan atasan. Yang keempat atau yang terakhir adalah kelompok kecil kerja yang mengganggu. Dalam sebuah organisasi itu biasanya terdapat sebuah kelompok kecil di dalamnya. Hal ini tuh jika dibawa ke suatu pekerjaan itu akan menimbulkan masalah karena kelompok itu akan kepentingan atau tujuan yang berbeda-beda dan visi misi yang berbeda-beda juga, cara menyelesaikan masalah yang berbeda, dan itu adalah suatu situasi yang dimana rawan menghadirkan konflik gitu dalam organisasi tersebut. Sekian Di sini saya akan menjelaskan tentang mengangkat peningkatan dan penurunan manajerial. Riset yang dilakukan untuk menyelidiki penurunan manajerial telah menghasilkan kesimpulan bagus yang menyatakan bahwa alasan seseorang yang memegang kekuasaan tertinggi malah berkembang menjadi manajer yang hanya mementingkan hasil, menjadi pemaduk sorak, atau malah hanya memanjang namanya saja. Nah, ketidakmampuan dalam beradaptasi dengan situasi baru, tidak mampu membangun tim, atau ketidakmampuan mengubah situasi merupakan faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan seorang pemimpin. Berikut ini merupakan penyebab utama penyimpangan manajerial dan model hubungan situasi pemimpin dan pengikut. Hal yang kurang pantas dilakukan seorang pemimpin. Yang pertama adanya kurang kesadaran diri. Yang kedua, kurangnya kesadaran terhadap situasi. Yang ketiga, kurang cerdas. Yang keempat, kurangnya keahlian teknis. Yang kelima, kurangnya mengerti kinerja tim. Yang keenam, para pengikut yang buruk. Yang ketujuh, sifat kepribadian yang buruk. Selanjutnya, hal yang kurang pantas dilakukan oleh seorang pengikut. Yang pertama, pegawai yang tidak puas. Yang kedua, pengkritisi. Yang ketiga, pemalas. Yang keempat, penjilat. Yang kelima, kelompok kecil pekerja yang mengganggu. Selanjutnya, situasi. Yang pertama, ancaman kompetitif. Yang kedua, globalisasi. Yang ketiga, regulasi pemerintah. Yang keempat, bencana alam. Yang kelima, perang. Yang keenam, merger. Yang ketujuh, kebangkrutan. Dan yang terakhir, pengorganisasian ulang. Seperti yang telah ditunjukkan pada gambar tersebut, pemimpin, pengikut, dan faktor situasi memiliki perannya masing-masing dalam isu penurunan manajerial. Terkadang para pemimpin ditempatkan pada situasi ketika mustahil bagi mereka untuk membangun sebuah tim atau mencapai sebuah tujuan. Dan di sisi lain, banyak pemimpin yang memiliki banyak kekurangan sehingga mereka dianggap tidak kompeten. Selanjutnya ada tabel akar permasalahan kepemimpinan. Yang pertama, tipe pemimpin yang buruk. Faktor penyimpangan manajerialnya gagal memenuhi tujuan bisnis. Penyebab utama penyimpangannya karena faktor situasi dan para pengikut. Yang kedua, tipe pemimpin manajer yang cakap. Faktor penyimpangan manajerialnya ketidakmampuan membentuk dan memimpin tim. Penyebab utama penyimpangannya kurang kecocokan secara organisasi. Yang ketiga, manajer yang mementingkan hasil. Faktor penyimpangannya ketidakmampuan membina hubungan. Penyebab utamanya kurangnya kesadaran terhadap diri sendiri dan situasi. Yang keempat, ada pemadu suara. Faktor penyimpangan manajerial karena ketidakmampuannya dalam beradaptasi. Penyebab utama penyimpangannya karena kurangnya cerdas, tidak memiliki keahlian teknis atau tata cara dalam membentuk sebuah tim. Yang terakhir, manajer yang hanya memajang nama. Faktor penyimpangan manajerial kurangnya pengetahuan yang disiapkan untuk promosi. Penyebab utama penyimpangannya para pengikut yang buruk, sifat kepribadiannya yang buruk. Selanjutnya ada faktor situasional dan pengikut di dalam penyimpangan manajerial. Nah, di bawah ini merupakan faktor yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk dapat dilihat sebagai manajer yang kompeten. Yang pertama, ancaman baru dan
kompetitor, globalisasi, teknologi, pergantian pilihan konsumen penyokong, persediaan tidak dapat diandalkan, kebijakan baru dari pemerintah, liputan media yang tidak diinginkan, bencana alam, dan perang. Kedua, merger, pengakuisisian, pelepasan kepentingan dagang, bangkrut, strategi baru, pengorganisasian ulang dan peristiwa kekerasan di lingkungan kerja atau bencana lingkungan. Yang ketiga, pemimpin-pemimpin baru, teman karib, laporan langsung, pegawai yang tidak puas dan ingin melepaskan diri, kelompok pekerja yang mengganggu, dan unjuk rasa atau peralihan strategi yang tidak berfungsi. Yang keempat, pekerjaan baru, tanggung jawab atau proyek. Selanjutnya, ketidakcocokan di dalam organisasi, orang asing di tanah yang asing. Budaya organisasi tidak hanya faktor situasional yang menjadi momok seorang manajer kepada kegagalan, tetapi kecocokan seseorang dengan budaya organisasinya juga menentukan apakah ia dapat dilihat kompeten atau tidak. Kecocokan dengan organisasi dapat menjadikan acuan yang mendasari persamaan antara nilai dan kepercayaan pribadi dengan organisasi. Jika seseorang tidak membagi nilai atau kepercayaan dari anggota utama, maka orang ini akan sulit cocok dengan organisasi tersebut. Seringkali beberapa orang yang tidak merasa cocok dengan budaya di organisasi, berkurangnya pengaruhnya di kelompok sehingga mempengaruhi kemampuannya dalam membangun sebuah tim dan mendapatkan hasil yang bagus. Selanjutnya, petunjuk bagi mereka yang masih bingung atau kurangi pemahaman atas situasi dan kemawasan diri. Manajer yang kompeten harus akurat dalam membaca faktor situasional dan pengikut yang mempengaruhi tim mereka dan harus tetap waspada terhadap perubahan. Manajer yang kompeten tidak hanya memiliki tingkat kesadaran situasional, melainkan mereka juga memiliki tingkat kesadaran yang tinggi. Individual yang sangat sadar akan kekuatan dan kekurangan dirinya sendiri seringkali menemukan cara untuk mengolah atau mengatur kepemilikan atas kesenjangan pengetahuan dan keterampilan pribadi mereka. Sebaliknya, pemaduk sorak, manajer dalam nama saja, dan manajer hanya hasil cenderung memiliki sisi buta situasional dan kesadaran diri. Mereka juga tidak menyadari atau mengabaikan dampak situasional atau pengikut utama acara dan melebih-lebihkan kemampuan mereka untuk membangun sebuah tim dan mendapatkan hasil. Baik, materi selanjutnya adalah kurangnya kecerdasan. Kecerdasan dapat dijabarkan sebagai kemampuan untuk berpikir jernih. Beberapa unsur yang penting dalam berpikir jernih mencakup mempelajari informasi baru dengan cepat, membuat asumsi bagus dan inferensi, melihat ketersinambungan antara beberapa isu yang kelihatan tidak relevan, prioritas yang akurat, solusi yang bermanfaat, mencermati dampak dari berbagai opsi keputusan dan bertindak cepat. Karena kecerdasan seorang manajer berhubungan erat dengan kemampuannya dalam membuat keputusan, kecerdasan juga memengaruhi kemampuan manajer untuk membangun tim yang baik. Manajer yang cerdas cenderung melakukan pekerjaan yang lebih baik dalam mengenali masalah, mengurutkan prioritas, dan sebagainya. Sementara manajer yang kurang cerdas lebih buruk performanya dalam hal tersebut. Baik, selanjutnya di sini ada kepengikutan yang buruk. Model ini menyatakan pengikut bervariasi dalam dua dimensi, pemikiran kritis dan kesetiaan. Mereka yang memulai lebih dulu adalah pengikut yang mencari permohonan maaf daripada permintaan izin, menyuarakan pendapat, menawarkan solusi alternatif, dan mengikuti perintah bahkan ketika mereka tak setuju dengannya. Sebaliknya, penjilat pekerja keras tetapi tak pernah berani menentang bos mereka. Pemalas melakukan apa saja agar mereka bisa keluar dari kerja, dan pengkritik percaya bahwa tujuan mereka dalam hidup adalah memperlihatkan semua kesalahan yang dilakukan bos dan organisasi mereka. Selanjutnya ada kepribadian yang buruk. Itu yang pertama, setiap orang setidaknya memiliki satu sifat sisi gelap kepribadian. 2. Sifat dari sisi gelap kepribadian biasanya muncul selama krisis atau periode stres yang tinggi. 3. Sifat dari sisi gelap kepribadian memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kinerja seseorang dalam kepemimpinan dibandingkan dengan hanya mengikuti aturan yang ada. 4. Sifat dari sisi gelap kepribadian biasanya hanya terlihat ketika para pemimpin sedang tidak menghadirkan citra mereka di depan publik. Dan yang terakhir 5. Banyak sifat dari sisi gelap kepribadian yang dilengkapi dengan keterampilan sosial dan sulit untuk mendeteksi saat wawancara atau pusat-pusat penilaian, atau dengan sifat-sifat sisi terang kepribadian. Ada 11 macam kepribadian buruk. Yang pertama itu ada bersemangat, yang kedua itu ada skeptis, 3 itu ada berhati-hati, kemudian yang keempat itu ada penyendiri,
Kemudian yang kelima itu santai, dan yang keenam itu berani. Kemudian ada nakal. Terus di sini ada penuh warna yang ke-8. Yang 9 ada imajinatif. Yang 10 itu ada rajin. Terakhir itu patuh. Selanjutnya ini bisa teman-teman lihat di sini ada diagram grafik yang menunjukkan persentase dari 11 sifat tadi. Di situ ada bersemangat yang persentasenya itu 16%. Berarti di sini masih tergolong tidak beresiko. Karena berpindah menjadi resiko rendah itu atas 40%, sedangkan ini masih di bawah 40%. Jadi bersemangat tidak termasuk beresiko. Kemudian skeptis 12%, tidak beresiko. Berhati-hati ini 74%, dia masuk ke dalam resiko moderat. Ada penyendiri itu 6%, berarti tidak beresiko. Santai 91%, yang berarti ini resikonya sangat tinggi. Ada berani itu 49%, berarti dia resikonya rendah. Akal 34%, itu berarti masuk ke tidak beresiko ya. Terus penuh warna itu cuma 18%, berarti tidak beresiko. Imajinatif 43%, masuk ke resiko yang rendah. Rajin 94%, berarti resiko dia tinggi. Dan patuh 76%, masuk ke resiko yang moderat. Oke, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.